Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lori Elizabeth Iriana, mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sipia Pisdia, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, semester 2 kelas malam. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan ketenangan dan rasa aman dalam hidupnya. Namun terkadang lingkungan yang kita tinggal tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena adanya suara-suara bising dari lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan manusia tidak lagi merasakan kenyamanan dan ketenangan. Sehingga suara-suara bising tersebut merupakan salah satu jenis pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran suara atau bunyi? Pencemaran suara adalah bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh suatu benda dengan suara yang sangat keras sehingga dapat mengganggu lingkungan dan makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut. Tingkat kebisingan yang tinggi ini yang dapat mengganggu lingkungan sekitar sehingga disebut sebagai pencemaran suara atau bunyi. Jenis-jenis pencemaran suara berdasarkan asal sumber suara, maka kebisingan dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kebisingan impulsif, di mana sumber suara yang datang terus-menerus namun terpotong-potong. Contohnya, suara palu yang dipukulkan. Kedua, kebisingan kontinu, yaitu sumber suara yang ada terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, suara mesin yang dihidupkan secara konstan. Yang ketiga, kebisingan semi kontinu, di mana suara yang berasal datang hanya sekejap, hilang, lalu memiliki kemungkinan datang lagi. Contohnya, suara kendaraan yang melintas. Ciri-ciri pencemaran suara. Ciri-ciri pencemaran suara adalah suara bising yang teramat mengganggu, sehingga cepat atau lambat akan mempengaruhi kondisi kejiwaan manusia. Bukan hanya itu, jika dialami dalam kurun waktu yang panjang, imbasnya akan membuat kepekaan telinga berkurang. Penyebab pencemaran suara dan dampak bagi kesehatan. Penyebab pencemaran suara, suara diukur dengan satuan desibel. Manusia normal mampu mendeteksi suara yang berkisar antara 0 desibel sampai kurang lebih 140 desibel. Menurut National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, paparan suara di bawah 70 desibel tidak akan menyebabkan gangguan Noise-Induced Hearing Loss, NIHL. Adalah paparan suara di atas 85 desibel. Semakin tinggi volume suara, semakin cepat menyebabkan ketulian. Lantas, apa saja yang bisa menghasilkan suara di atas 85 desibel? Yang pertama, kebisingan lalu lintas, suara kendaraan bermotor, bunyi klakson dan sirene di jalan raya sekitar 80-129 desibel, yang jika telinga kita terus-menerus terpapar, akan mengakibatkan gangguan pendengaran. Selain itu, lalu lintas udara seperti suara pesawat saat lepas landas juga menghasilkan suara dengan volume yang tinggi dan akan mengganggu pendengaran orang-orang sekitarnya. Yang kedua, industri mesin cetak, generator, pabrik, hingga konstruksi juga menghasilkan suara sekitar 110 desibel yang pastinya akan menyebabkan pencemaran suara dan berdampak buruk bagi kesehatan indera pendengaran. Yang ketiga, alat rumah tangga. Bukan area pabrik dan lalu lintas, populasi suara juga bisa berasal dari alat-alat rumah tangga seperti hair dryer, vacuum cleaner, mesin cuci, hingga kipas angin yang memproduksi suara lebih dari 85 desibel. Yang keempat, acara sosial seperti kembang api, petasan, dan penggunaan pengeras suara saat acara, musik atau konser juga menjadi salah satu penyebab pencemaran suara karena menghasilkan suara dengan volume yang tinggi. Dampak pencemaran suara terhadap kesehatan. Ketika mendengar suara yang keras, tubuh akan memberikan serangkaian reaksi yang berdampak pada kesehatan.
Apa saja dampak dari pencemaran suara terhadap kesehatan? Yang pertama, gangguan pendengaran. Mendengarkan suara bising secara terus-menerus akan mengakibatkan rambut-rambut kecil pada rupa siput atau koklea hancur. Akibat sinyal suara yang disalurkan oleh telinga ke otak menjadi semakin sedikit, jika dibiarkan bisa mengakibatkan gangguan pendengaran permanen. Yang kedua, gangguan tidur. Pencemaran suara pada malam hari akan mengakibatkan kesulitan tidur. Ketika tubuh kekurangan istirahat, sistem kekebalan akan semakin menurun dan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Gangguan tidur akibat polusi suara juga bisa memperburuk suasana hati dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bagaimana cara mengatasi pencemaran suara? Dengan banyaknya dampak negatif polusi suara terhadap kesehatan, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Yang pertama, menggunakan peredam suara. Jika kamu tinggal di dekat bandara pesawat atau di tengah kota, maka memasang alat peredam suara dan getaran di rumah bisa menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran suara. Jangan lupa selalu gunakan earbuds bisa atau alat menutup telinga jika kamu beraktivitas di tempat bising. Yang kedua, bijak menggunakan alat elektronik. Setelah mengetahui dampak pencemaran suara, mulailah untuk bijak menggunakan alat elektronik yang mengeluarkan suara. Matikan televisi jika tidak digunakan dan jangan nyalakan dengan volume yang keras. Gunakan headset saat mendengarkan musik supaya tidak menjadi sumber pencemaran suara. Kamu pastikan volume yang digunakan tetap aman untuk telinga. Yang ketiga, lakukan relaksasi. Karena pencemaran suara bisa menimbulkan stres, sebaiknya lakukan relaksasi berupa yoga, meditasi, dan latihan pernafasan untuk mengurangi tingkat stres. Selain itu, mendengarkan musik yang tenang dan tempo lambat supaya menenangkan dan lebih baik untuk kesehatan. Selain itu, relaksasi dengan berkunjung ke tempat yang sepi dan tenang, seperti gunung, bisa menjadi pilihan untuk menghilangkan stres akibat polusi suara yang mengganggu setiap hari. Jangan lupa gunakan peralatan mendaki gunung dari Eiger, supaya peralatan tetap aman dan nyaman. Jadi, kesimpulan pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Halo semuanya, kalian baru tamat SMA atau SMK, masih bingung mau cari tempat kuliah di mana? Atau mau mencari tempat kuliah dengan biaya yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun tenaga pendidik yang profesional? Kampus apakah itu? IISIP Yapis Biak memiliki ruang kuliah yang representatif, perpustakaan memadai, fasilitas multimedia berkapasitas 63 unit komputer, studio radio kampus, serta 16 ruang ber-AC dengan jumlah mahasiswa D3, S1, dan S2 mencapai 875 mahasiswa, 71 orang dosen, pengajar berkualifikasi, pendidikan magister, doktor, dan guru besar. Informasi lebih lanjut langsung saja ke Sekretariat Kampus Hijau IISIP Yapis Biak. Ayo segera daftarkan diri Anda bersama kami di IISIP Yapis Biak. Alamat Jalan S. Condronegoro, Samova.